Aji masih ada sih ya, pun memang tidak terlihat. Tapi memang setiap pagi, malam sebelum tidur, Angie selalu mencium bajunya Aji. Karena itu kekuatan saya ya. Ini baju ini ya? Itu baju terakhirnya Mas Aji pakai waktu hari Jumat pagi. Jadi ini pun masih baunya Mas Aji ya. Pemirsa, rasanya memang tidak mudah untuk bisa menerima ketika belahan jiwa kita. Orang yang paling kita cintai meninggalkan kita dengan tiba-tiba. Di episode Forever Love kali ini, Jas Alvin, saya akan ajak Anda menemui sahabat Jas Alvin yang belum lama ini ditinggal oleh belahan jiwanya. Tapi sebelum kita saksikan dulu yang berikut ini. Salah satu putra terbaik bangsa, Chandra Pratomo Samyaji Masaid atau biasa disapa Aji Masaid, meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari 5 Februari 2011 karena serangan jantung. Sungguh kepergian yang sangat mendadak dan mengejutkan semua pihak. Pria kelahiran Jakarta 7 Agustus 1967 ini meninggalkan istri tercintanya Angelina Sondah, serta 3 buah hati tersayang yaitu Zahwa, Alia, dan Keanu. Karir Aji diawali dari model dan bintang film sebelum kemudian terjun ke politik dengan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 dan periode 2009 hingga 2014 yang kemudian mempertemukannya dengan Angelina Sondah, mantan Putri Indonesia dan juga anggota dewan dari partai yang sama, hingga akhirnya berlanjut ke pelaminan tanggal 29 April 2009. Kepergian Aji pada usia pernikahan yang belum genap 2 tahun ini tentu membuat Angie begitu terpukul. Tidak ada firasat ataupun pesan khusus yang diungkapkan Aji pada istri tercintanya. Hanya di saat-saat terakhir, Aji mengucapkan pesan agar Angie merawat dan membesarkan anak-anak mereka. Sekalipun telah ditinggal suami tercinta, bagi Angie, life must go on. Anggota DPR RI ini sudah kembali menjalani rutinitasnya, bekerja di Komisi 10, yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Dan seperti Anda lihat, saya sedang berada di kediaman almarhum Aji Masaid, dan di sebelah kiri saya sudah ada Angelina Pinkan Sondah Masaid. Apa kabar, Ji? Baik, baik Bang. Senang ya kamu udah balik kembali ke kerjaan? Ya, alhamdulillah ya. Harus diniatkan, harus mengikhlaskan Mas Aji, walaupun memang itu tidak mudah ya, berat sekali lah. Tapi memang sudah benar-benar bisa mengikhlaskan. Aji udah nggak ada, Ji? Saya masih menganggap Mas Aji itu ada, gitu. Jadi ritual-ritual yang saya dan Mas Aji lakukan itu terus saya lakukan. Misalkan saya selalu menciumi fotonya Mas Aji sebelum saya tidur. Terus saya juga bangun pagi masih saya sapa gitu. Terus ya penggantinya Mas Aji, ya saya belai-belai lah Keanu begitu. Itu kan ritual yang sering kita lakukan ya. Masih menyiapkan sarapan pagi nasi goreng tiap hari untuk Aji? Gitu ya, karena memang Mas Aji kan suka sekali kalau saya masakin begitu. Jadi ya insya Allah lah nanti perlahan-lahan akan dikurangi begitu. Masih menyiapkan kamar mandi dengan anduknya tiap hari aja di situ? Aduh, jadi menyiapkan pakaian Mas Aji ya sebelum berangkat ke kantor begitu. Walaupun memang ya saya berusaha untuk mencoba ikhlas lah ya. Karena memang pakaian masih semua tetap berada di tempatnya. Ya, belum saya rubah handuk sedikit. Tiap hari memang Anji siapkan sampai sekarang. Jadi handuk, terus pakaian dalamnya Mas Aji ya sebelum Mas Aji pergi ke kantor gitu. Itu bunga masih saya ganti setiap hari. Memang kepergian Aji kan dadak sekali. Iya. Nah kalau kita lihat Anji terlihat memang nggak siap ya. You're not ready for this. Is it right? Sama sekali memang nggak siap ya, karena kayak kita kan suka membuat resolusi di awal tahun begitu. Ulang tahun saya tuh Mas Aji memberikan saya banyak sekali hadiah yang tidak pernah saya harapkan begitu ya. Terus pada waktu itu Mas Aji sempat bilang, "Ji,
udah ya kita nggak usah berantem gitu. Kadang-kadang kan kita berantem karena politik ya, paling seru kan akhirnya beda pendapat lah kok jadi masuk ke personal interest begitu. Dan di tempat yang sama dekat kolam renang. Iya kan, Selalu jadi di situ. cuman pada waktu itu Mas Aji bilang, udah ya kita nggak usah berantem. Terus kamu jangan tinggalin saya, Nji. Kapan dia mention itu? Tanggal 28 Desember malam, ya habis ulang tahun kan. Why tiba-tiba dia ngomong seperti itu? Dia cuma bilang, kamu seneng nggak saya beliin kado gitu kan. Saya bilang, aduh Dal, kamu kasih saya tuh lebih dari yang saya harapkan ya. Bangun pagi tuh bunga udah ada 4. Bilang, ini ya saya kasih kado buat kamu. Terus kita nggak usah berantem. Kamu jangan pernah tinggalin saya. Terus saya bilang, enggak lah Dal, enggak. Kita kan udah janji kan, Mas Aji itu janji di depan ayah saya. Pokoknya dia bilang ke my dad gitu, Dad, saya tuh nggak akan mungkin lah akan ada perceraian lagi dalam rumah tangga karena saya sudah tahu bagaimana susahnya gitu. Angie dan saya tuh sudah cocok lah kita, walaupun ya orang bilang apa sih awet rajet ya, berantem tapi situ baikannya malah kita lebih mesra. Tanggal 29 pagi habis diskusi kita sama adek ya, sama Kak Muji. Terus Mas Aji masuk ke kamar mandi, saya lagi mandi. Terus saya bilang, Dudal, how can I live without you ya? Terus aku bilang, udahlah Dal, kamu gak usah ngomong-ngomong begitu kan, biasa kita nanggapinnya kan. Iya, dia tuh mention terus. Terus, aku tuh yang... You feel something at that time? Aku tuh nanggapinnya kan bercanda gitu ya. Aku nanggapinnya, bisa aja kamu gitu, udah deh. Sembari lewat gitu kan. Tapi Mas Aji itu bener-bener mungkin dia ingin mengatakan sesuatu gitu ya ke saya. Terus dia bilang, iya ya Nji, pokoknya hanya maut yang bisa memisahkan kita. Tapi kan waktu itu sama sekali nggak ada pikiran bahwa Mas Aji itu akan begitu cepat. Dia masih sempat ngomong, pokoknya Nji, rumah ini kan saya bangun buat kamu sama anak-anak. Nanti saya mau we grow old in this house tuh. Nanti kita baca di dekat kolam renang, terus dengerin musik gitu ya. Ya banyaklah yang membuat saya tuh sebenarnya susah untuk melupakan, dan sampai hari ini tuh kalau saya ke kamar mandi tuh saya selalu ngomong sama Mas Aji gitu, Dal, kok kamu bilang I cannot live without you, tapi kamu tinggalin saya duluan dan cepet banget gitu. Di tempat yang sama ya, Angie biasa duduk. Iya. Angie di tempat itu, Angie dekat kaca situ, selalu Iya, situ. selalu situ situ. kamu. Selalu kita di situ. Saya selalu duduk, Mas Aji pasti duduk di sebelah Whirlpool. Iya, dekat Whirlpool. Kakinya ditaruh di saya gitu, karena pijitin dong Ji gitu. Tapi ngerasa nggak sih semakin kemari, semakin kan tambah dekat kali. Ya itu yang memang berat banget ya, karena Mas Aji kan kayak misalkan bangun rumah ini, kita mulainya dari nol banget ya. Dia selalu berusaha nyenengin orang ya. Aduh Mas Aji itu bener-bener apa ya, kesininya tuh sangat memanjakan aku, dan itu ya aku susah banget Mas Aji meninggal. Itu benar-benar kehilangan lah, karena Mas Aji itu sangat memanjakan aku. Itu seperti rumah gitu ya. Saya tuh lebih banyak pulang malamnya karena rapat-rapat terakhir tuh banyak menguras tenaga. Jadi semua tuh yang ngurusin rumah tuh Mas Aji. Pas waktu hari pertama kan saya sedih banget karena saklar lampu aja tuh saya nggak tahu di mana. Saya bilang, Dak, mau matiin lampu aja tuh nggak ngerti itu di mana ya. Jadi bener-bener Mas Aji tuh membuat saya sangat tergantung sama Mas Aji untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah gitu, terus di kantor juga, dan itu yang sangat berat lah. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alve. B2 Aji itu kan, aku bilang apa sih artinya gitu kan? Iya Ji, pokoknya itu artinya berdua Aji.